Fakta teori. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video kali ini Abdikos akan membahas hal simple namun masih banyak membuat para pecinta Attack on Titan bingung, yaitu alasan sebenarnya dibalik para Titan memakan manusia. Kita tahu sendiri kalau para Titan tidak tertarik terhadap makhluk hidup lain selain manusia. Ya, para Titan yang dulunya juga seorang manusia ini hanya tertarik untuk memakan manusia. Dan jika masih banyak yang berpikir kalau alasan para Titan memakan manusia adalah karena mereka merasa lapar sehingga harus memakan seorang manusia agar kenyang, kalian salah besar. Karena kenyataannya para Titan tidak benar-benar memakan para manusia ini. Yap, tubuh para Titan tidak punya organ pencernaan untuk mencerna manusia yang telah dimakan menjadi kotoran Titan. Dengan kata lain, para Titan tidak memakan manusia untuk dicerna lalu dikeluarkan dalam bentuk kotoran, melainkan para Titan hanya membunuh para manusia atau menelannya. Dan kalau perut para Titan ini sudah penuh dengan manusia, maka yang terjadi adalah mereka akan memuntahkan para manusia tersebut. Sayangnya belum pernah ada seorang yang dimuntahkan kembali oleh para Titan dalam keadaan hidup. Kebanyakan dari mereka sudah mati dan membusuk. Setelah mengetahui kalau Titan ternyata memakan manusia bukan untuk memenuhi nafsu makannya, lalu apa sih alasan sebenarnya dibalik para Titan memakan para manusia? Jawabannya ada pada penjelasan Ymir. Setelah dia dirubah menjadi Titan, hidupnya berubah seperti sedang bermimpi dan berada di suatu tempat yang sangat luas, yang tidak lain, tempat tersebut adalah alam Founding Titan. Ketika berada di tempat ini, Ymir seperti tidak bisa berpikir apa-apa selain ingin kembali ke dunia nyata. Dia memandang sebuah path alias jalan, berharap bisa menuntun dia untuk kembali ke dunia nyata. Nah, insting Ymir untuk mengikuti path ini ternyata berpengaruh pada insting wujud Titannya yang sedang berada di dunia nyata. Dari sini penjelasan Abdikos sedikit mengandung teori. Entah apa yang terjadi dengan Ymir yang berusaha mengikuti sebuah path tersebut di dunia Founding Titan, namun yang jelas ketika para Titan dipertemukan dengan manusia, maka mereka akan punya inisiatif untuk memakannya. Teori dari Abdikos kemungkinan di dalam dunia Founding Titan sana, saat Ymir mengikuti path, suatu ketika Ymir akan menemukan sebuah cahaya terang yang mirip sebuah pintu. Pintu cahaya tersebut adalah perwujudan manusia di dunia nyata. Di dunia Founding Titan, Ymir coba masuk ke dalam cahaya path tersebut, namun di dunia nyata digambarkan wujud Titannya yang coba memakan manusia, berharap manusia yang dimakan saat itu adalah seorang Titan Shifter yang bisa merubahnya kembali ke wujud manusia. Jadi dari sini agak jelas bukan alasan kenapa para Titan memakan manusia, karena wujud asli manusia yang terjebak di dunia Founding Titan berusaha mencari jalan keluar dari dunia tersebut. Caranya bergantung pada wujud Titannya di dunia nyata. Jika para Titan tersebut berhasil memakan seorang Titan Shifter, maka wujud manusianya yang terdampar di dunia Founding Titan akan terbangun kembali ke dunia nyata. Agak tragis bukan? Sangat bertolak belakang saat pertama kali Isayama mengenalkan sosok Titan sebagai monster jahat yang berusaha memusnahkan seluruh umat manusia, sehingga umat manusia yang tersisa terpaksa harus bertahan hidup di balik 3 dinding di Pulau Paradis. Setelah mengetahui alasan Titan memakan manusia yang ternyata adalah untuk berharap kembali menjadi manusia, ada hal lain yang masih menjadi misteri yang sampai sekarang Abdikos masih belum menemukan jawabannya, yaitu bagaimana para Titan ini menyadari kalau ada manusia di depannya dan harus dimakan. Awalnya Abdikos berteori kalau di dunia Founding Titan, wujud manusia para Titan ini suatu hari menemukan cahaya path dari subjek Ymir dalam kurung orang-orang Eldia, lalu berusaha memasuki cahaya tersebut. Karena memang semua subjek Ymir ditunjukkan saling berhubungan satu sama lain melalui path di dunia Founding Titan. Namun alasan ini tidak benar karena para Titan ternyata juga tertarik untuk memakan manusia selain orang-orang Eldia. Ya, para Titan juga tertarik untuk memakan orang-orang Marley yang seperti kita tahu mereka bukanlah subjek Ymir yang terhubung dengan path di dunia Founding Titan. Ada juga yang berteori kalau para Titan menyadari bahwa di depannya ada manusia dan harus dimakan adalah karena manusia punya wujud yang mirip dengan para Titan. Menurut Abdikos, teori ini juga kurang benar karena kalau para Titan menyadari bahwa ada manusia di depannya dan harus dimakan hanya karena manusia ini punya bentuk yang mirip dengan dirinya, maka harusnya mereka yang cacat atau tubuhnya tidak berbentuk seperti manusia utuh akan diabaikan oleh para Titan. Namun kenyataannya Komandan Erwin yang kehilangan satu tangannya dan juga Bertolt yang kehilangan hampir semua anggota tubuhnya masih bisa dikenali oleh para Titan untuk dimakan. Jadi teori dari Abdikos pribadi, semua manusia yang masih punya detak jantung akan dikenali oleh wujud manusia para Titan di dunia Founding Titan sebagai suatu pintu cahaya yang berusaha dimasuki. Jadi ketika para Titan di dunia nyata ini memakan manusia, maka di dunia
dunia founding titan, wujud manusianya berusaha memasuki pintu cahaya tersebut. Tidak peduli seberapa banyak cahaya tersebut, wujud manusia para titan akan berusaha memasuki cahaya tersebut satu persatu, yang artinya para titan di dunia nyata akan memakan semua manusia dengan jantung yang masih berdetak. Tidak peduli seberapa banyak manusia tersebut, memasuki semua cahaya detak jantung manusia di dunia founding titan satu persatu memang membutuhkan waktu. Namun jangan lupakan kalau waktu di dunia founding titan tidak terpengaruh dengan waktu di dunia nyata. Dan ketika jantung manusia berhenti berdetak, maka cahaya detak jantung manusia di dunia founding titan tersebut akan meredup dan menghilang. Ini menjelaskan alasan kenapa orang cacat dengan detak jantung yang semakin melemah lebih tidak berpotensi dimakan titan. Mungkin cahaya jantung mereka di dunia founding titan sedikit meredup sehingga wujud manusianya kurang berminat untuk memasuki cahaya tersebut. Contoh kasusnya adalah ibu kaya yang sekarat. Dia terlihat tidak langsung dibunuh titan, melainkan hanya dikoyak pelan-pelan oleh titan ayah Koni. Sedangkan mereka yang jantungnya bergerak cepat alias jantungnya berdebar-debar ketika berhadapan dengan para titan, mungkin di dunia founding titan sana mereka terlihat seperti cahaya yang sangat terang, sehingga wujud manusia para titan di dunia founding titan ingin segera cepat-cepat memasuki cahaya tersebut. Yang di dunia nyata digambarkan wujud titannya ingin segera memakan para manusia dengan detak jantung berdegup kencang tersebut. Dan saat jantung tersebut berhenti, maka cahaya jantung mereka di dunia founding titan akan padam atau menghilang, sehingga wujud manusia para titan di dunia founding titan berhenti memasuki cahaya tersebut dan bergerak untuk mencari cahaya lainnya. Hal ini menjelaskan kondisi kematian Ilse Langnar dan Markobot. Sebelum Ilse Langnar dan Markobot tewas, titan yang akan membunuhnya terus berinisiatif untuk menghancurkan kepala Ilse Langnar dan juga memakan sebagian tubuh Marco. Barulah ketika Ilse dan Marco tewas, para titan tersebut mengabaikan untuk memakan sisa tubuh Ilse dan Marco, di mana Ilse Langnar ditinggalkan dalam keadaan mati tanpa kepala dan Markobot ditinggalkan dalam keadaan mati kehilangan separuh tubuhnya. Gimana, masuk akal bukan? Demikian penjelasan lengkap dari Abdikos mengenai alasan kenapa para titan memakan manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.